Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di kebun sawit saya, yang mana sawit ini sudah lumayan cukup tinggi, sekitaran 4 meter, ada juga yang sudah 7 meter. Nah, itu di sana. Nah, alhamdulillah sahabat, di sini buahnya hampir rata-rata berbuah, sedang berbuah. Cuman dikarenakan ini pengambilan videonya sore jadi nggak kelihatan. Nah, itu berbuah. Nah, ini hilang. Nah, itu kelihatan sahabat buahnya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya sedang di kebun sawit saya ini. Pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi pengalaman cara menggunakan pupuk organik biobos yang saya gunakan. Di sini sahabat, saya gunakan untuk perkebunan sawit ini pemupukan menggunakan pupuk KCL, kemudian saya kombinasikan menggunakan pupuk organik. Ini sahabat, pupuk biobos dari Keling. Alhamdulillah menggunakan pupuk ini menghemat biaya, lebih murah, cuman hasilnya bagus sekali untuk penyuburan daun, batang, dan akar. Sudah tidak diragukan lagi dari produk Keling ini. Di sini saya kombinasikan menggunakan pupuk biobos. Kemudian nanti 1 bulan lagi saya gunakan pupuk KCL, dan juga ada untuk menambah beratnya itu saya menggunakan mecin atau miwon, atau yang biasa digunakan untuk sayur, menyayur kalau kita masak itu kan, yang udah alhamdulillah udah terbukti menurut pengalaman saya. Dan mungkin sebagian sahabat ada juga yang menggunakan, ada juga yang belum. Cuman menurut pengalaman saya menggunakan mecin itu bagus untuk menambah beratnya. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman cara menggunakan pupuk biobos ini. Ini untuk 1 batangnya saya gunakan 2 tutup. 2 tutup ini sahabat, tutupnya sendiri. Nah, ini kemudian dicampurkan dengan air kurang lebih 2 liter sampai 3 liter ini. Kalau takarannya itu 1 tutup ini 1 liter. Cuman karena di sini saya nggak ada takaran, ada ember kecil. Ini kalau perkiraan saya ini 2 sampai 3 literan hampir lah. Nah, cuman ini saya gunakan untuk 1 pohon, saya gunakan 2 tutup. Itu udah cukup bagus untuk tanaman sawit yang udah tinggi sekitaran 4 sampai 7 meter. Nah, begini caranya sahabat. Ini dituangkan sekitaran penuh ya sahabat. Ini karena berhubung susah megangnya. Nah, sepertinya sahabat, penuh 1 tutup ini kita masukkan ke dalam air 1, 2. Setelah itu usahakan jangan sampai ini dicelupkan ke dalam air, karena kalau ini tercampur dengan air kemudian kena pupuk yang di dalam sini itu jadi kurang bagus. Karena pupuk ini lebih bagus setelah kita campur dengan air, usahakan langsung dipupukkan ke batang sawitnya. Nah, ini setelah kita campur dengan air, kita aduk dulu sampai rata. Nah, ini
sahabat, diaduk dulu sampai benar-benar merata. Nah, setelah diaduk seperti ini, kemudian didiamkan 5-10 menit. Kalau rata-rata itu 5 menit, cuman lebih bagus 10 menit agar bakterinya aktif. Di situ saran dari produknya seperti itu. Jadi semakin lama 5 menit, kalau 10 menit kan lebih lama, itu lebih bagus. Nah, ini kita biarkan dulu. Nah, ini udah kita cepatkan videonya. Kemudian ini udah ada kurang lebih 10 menitan, baru kita aplikasikan dari batang sawit ini. Kurang lebih kita siramkan 4 sudut, itu jaraknya 1 meteran dari pangkal. Nah sahabat, di sini saya mau berbagi pengalaman juga menggunakan pupuk biobos ini. Sangat bagus sahabat untuk tanaman sayur-sayuran. Yang saya gunakan tuh udah pernah mencoba untuk cabai juga tuh bagus tuh sahabat. Nah untuk sawit juga bagus, maka saya gunakan untuk sawit ini. Dia itu lebih daunnya lebih mekar kalau saya perhatikan. Nah sahabat, kemudian buahnya itu besar-besar juga, mungkin karena saya gunakan beberapa pupuk dengan sistem 1 bulan ganti pupuk. Cuman saya sistemnya sedikit-sedikit, jadi nutrisinya tercukupi. Jadi saya untuk perkebunan sawit ini yang saya gunakan itu ada beberapa pupuk sih, contohnya seperti pupuk KCL, kemudian kotoran ayam merah, ayam bertelur. Kemudian ini saya gunakan pupuk biobos. Kemudian saya tambahkan untuk pemberatnya, itu saya gunakan untuk mecin yang biasa digunakan untuk sayur. Nah itu kalau saya rasakan itu berat-berat. Cuman menggunakan pupuk nggak perlu banyak, yang penting rutin pemupukan 1 bulan sekali, atau kadang saya pun kalau lagi ke kebun itu 2 minggu sekali pun saya pupuk. Cuman sistemnya saya perhatikan mana yang perlu dipupuk atau mana yang enggak perlu dipupuk. Kecuali kalau seandainya gini, buahnya enggak ada, itu saya pupuk menggunakan pupuk KCL. Kalau seandainya dia batangnya kurang mekar daunnya, itu saya menggunakan pupuk biobos atau pupuk kotoran tele ayam merah. Nah itu kalau diperhatikan dengan sistem seperti itu, sawitnya lebih gimana ya, lebih bagus lah, karena kita tahu kebutuhan dia kan. Jadi kalau saya itu kalau kosong buahnya, saya gunakan pupuk KCL agar dia nanti berbuah dengan banyak atau berat-berat. Nanti setelah buahnya ada, saya pupuk menggunakan mecin. Nanti kalau seandainya kekurangan atau pelepahnya itu kurang mekar, itu saya menggunakan pupuk biobos sama menggunakan pupuk kotoran tele ayam merah dengan dosis yang sedikit, cuman rutin. Alhamdulillah sawitnya berbuah dengan maksimal. Nah ini sawitnya alhamdulillah berbuah semua ini. Nah jadi kita lah yang tahu kebutuhan sawit. Jadi ketika kita ke kebun, apa kita lihat apa yang dia butuhkan, nah itu yang kita pupuk, menggunakan pupuk yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah sahabat, di sini saya hanya berbagi pengalaman. Mungkin kalau bahasanya ngomong belum begitu lancar, karena di sini saya pun masih pemula sebagai YouTuber. Jadi harap dimaklum sahabat. Nah ini udah sekitaran 10 menitan. Kemudian
kita siramkan di 4 sudut ya sahabat. Ini kurang lebih dari pangkal 1 meteran. Satu, dua, tiga, empat. Nah, begitulah sahabat cara saya pengaplikasian pupuk biogas yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Nah, ini kandungannya sahabat, bisa dilihat. Nah, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, di sini tidak lupa juga untuk sahabat yang lebih senior, lebih pengalaman. Di sini kita berbagi pengalaman, tulis di kolom komentar pupuk apa aja yang bagus agar sawitnya makin besar, makin berat. Itu yang kita harapkan sahabat sebagai petani sawit. Nah sahabat, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe. Semoga sahabat yang mendukung channel saya diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi kita petani sawit. Maaf ya sahabat, ini ngomongnya masih belum begitu lancar dikarenakan yaitu saya masih pemula, masih perlu banyak belajar. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.